Presiden Jokowi menargetkan program PTSL akan rampung pada tahun 2025 mendatang. Penyandang disabilitas mental ikut terjun kerja bakti membantu masyarakat korban banjir di Pati. Bupati Kendal juga Menggalinduto melantik Dewan Masjid dan Badan Wakaf Indonesia di Gedung Abdi Praja. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Puluh penyandang disabilitas mental dari penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laraspati ikut terjun kerja bakti membantu masyarakat Desa Godo, Kecamatan Winong, pasca banjir menerjang. Selain kerja bakti, terdapat juga aksi sosial berbagi kebutuhan pada korban banjir. Beginilah aksi para penyandang disabilitas mental dari penerima manfaat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental Margo Laraspati. Ke-20 penyandang disabilitas mental dari Margo Laraspati ini ikut terjun langsung membantu masyarakat Desa Godo pasca banjir menerjang. Kepala BRSPDM Margo Laraspati Jiwaningsih saat ditemui di lokasi mengaku menerjunkan ke-20 penyandang disabilitas mental ke lokasi banjir bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Ia mengungkapkan penerjunan penyandang disabilitas mental ini dengan maksud untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas mental tidak pantas untuk dimarginalkan. Selain itu, hal ini juga untuk mengaktualisasikan diri mereka agar percaya diri terjun di masyarakat. Ini kesempatan hari mereka, dari para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak kami, PN kami penyandang disabilitas mental, untuk bisa ikut serta melakukan bakti sosial di lokasi bencana. Sehingga peringatan ini untuk Hari Disabilitas Internasional kita peringati dengan diantaranya salah satunya ada kerja bakti penerima manfaat ke lokasi bencana. Dengan maksud satu, ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak layak untuk dimarginalkan karena mereka punya kemampuan, mereka seperti kita semua. Pada saat mereka tenang itu tidak ada bedanya dengan kita, sehingga punya kemampuan juga untuk kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ini. Lebih lanjut, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laraspati Jiwaningsih mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas mental tidak beda dengan orang pada umumnya. Ia berharap dengan penerjunan ini para penyandang disabilitas mental bisa lebih percaya diri dan masyarakat umum bisa menerima kehadiran mereka di masyarakat nantinya ketika pulang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Tengah menargetkan penyelesaian persertifikatan tanah melalui program PTSL di tahun 2022. Hingga saat ini sudah terselesaikan 81% atau sekitar 800.000 sertifikat dari target 1 juta lebih sertifikat. Presiden Jokowi menargetkan program PTSL selesai di tahun 2025 secara keseluruhan. Penyelesaian pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di tahun 2022 terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Dari target 1.032.000 sertifikat, hingga saat ini baru terselesaikan 81% atau sekitar 836.000 sertifikat. Kepala Kanwil BPN Jateng menyebut saat ini masih ada kekurangan target sertifikat dari program PTSL sebanyak 19% atau kurang lebih 199.000 sertifikat yang sudah diproses. Sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa program sertifikasi tanah dapat selesai maksimal di tahun 2025. Hari kemarin itu 81%. Insya Allah di akhir tahun ini bisa terselesaikan untuk PTSL. Ada catatannya gimana Pak? Gimana? Target 2023? Target 2023 nanti sesuai anggaran, tapi coba kita targetkan harus di atas 1 juta, tapi kan tentu sesuai dengan anggaran negara. Kan itu. Ada konflik pertanahan yang signifikan Pak untuk tahun ini? Untuk tahun ini kalau konflik pertanahan ya secara signifikan tidak ada. Ya biasalah kalau namanya aduan-aduan ini kan biasa. Nah kita Kanwil Jateng, saya sedang mempersiapkan
nanti pengaduan online. Untuk di Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 21 juta bidang tanah yang masuk melalui program PTSL dan dapat terselesaikan 15 juta bidang di tahun 2021. Jika di tahun 2022 BPN Jateng mampu menyelesaikan target 1.032.000 sertifikat, maka masih ada sekitar 5 juta bidang lain yang akan diselesaikan dalam 3 tahun. Hingga saat ini BPN Jateng tengah menyiapkan kanal aduan secara langsung terkait pengurusan tanah. Untuk sarana dan prasarana sedang dipersiapkan dan diharapkan dapat digunakan untuk melayani masyarakat pada tahun 2023. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku ora update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Bupati Kendal juga Megarinduto melantik Dewan Masjid dan Badan Wakaf Indonesia di Gedung Abdi Praja. Diharapkan dengan dilantiknya Dewan Masjid dan Badan Wakaf bisa menyelesaikan tugasnya bagi masjid yang belum mempunyai sertifikat yang sudah diwakafkan. Pada pagi hari ini dapat bersama-sama. Semua masjid di Kabupaten Kendal harus dijaga kebersihannya supaya nyaman untuk beribadah.
Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto saat acara pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia masa bakti 2022 hingga 2027 dan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kendal masa bakti 2022-2025 di Gedung Abdi Praja. Peningkatan kualitas masjid sebagai tempat ibadah agar bisa dinikmati seluruh masyarakat dan juga orang-orang dari luar daerah Kendal. Oleh karena itu, Pemkab Kendal memberikan insentif kepada seluruh marbot masjid di Kabupaten Kendal agar lebih bersemangat menjaga kebersihan masjid. Masjid yang ada di Kabupaten Kendal diharapkan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Kendal. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk pendidikan agama Islam. Kepada Dewan Masjid Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia, Bupati berpesan agar bekerja secara kolaboratif, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kendal Adi Mukhlasin mengatakan, untuk sasaran utama Badan Wakaf adalah agar semua masjid ada nadirnya yang berasal dari wakaf termasuk IMB dan sertifikat. Saat ini sekitar 80% masjid besar di Kabupaten Kendal sudah memiliki nazir atau pengelola tanah wakaf. Jadi bisa menjadi kuasa hukumnya bagi tanah wakaf tersebut. Kalau jumlah masjid yang sudah jelas nadirnya ada berapa di Kabupaten Kendal? Yang sudah kami cek itu baru masjid besar sekitar 80% yang sudah ada nadirnya. Karena adanya nadir karena ketika masjid itu bentuknya wakaf. Kalau belum wakaf berarti nggak ada nadir. Karena nadir adalah pengelola tanah wakaf. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal Sugiono mengatakan, dari 980 masjid di Kabupaten Kendal, ditargetkan pada tahun ini sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Dukungan dari Pemkab Kendal adalah dengan memberikan pemutihan untuk memudahkan pengurus IMB. Pengurus baru juga diimbau segera menyusun standarisasi fungsi takmir masjid termasuk standarisasi materi khotbah. Mulai dari administrasi masjid, mulai dari bagaimana tupoksi tugas fungsi takmir itu seperti apa, nanti kita akan standarisasi. Kemudian kita perlu studi banding ke tempat takmir yang pelayanan kepada masyarakatnya maju itu seperti apa. Daya perlu paling penting sekali adalah tadi disampaikan oleh Pak Yeroi bahwa khotbah itu harus jangan monoton itu saja, tapi ada standarnya. Satu sisi ada standarnya, ada tolak ukurnya, bermutu, bermanfaat bagi masyarakat, tapi tidak radikalisme. Nah, jangan sampai nanti ada khotbah yang miring-miring menggiring kita bisa membawa ke radikalisme. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan masjid bukan hanya tempat ibadah, namun bisa juga untuk sarana belajar, sehingga harus dijaga kebersihannya. Kolaboratif ya, bersama-sama Dewan Masjid Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesia, karena ini satu kesatuan juga yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian segera dirumuskan rencana-rencana kerja ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas tempat ibadah yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya masjid, yang nanti tolong saran-saran dan masukan semua diberikan kepada kami pemerintah Kabupaten Kendal untuk kita tindak lanjuti dengan program-program berikutnya. Pada prinsipnya tempat ibadah masjid yang ada di Kabupaten Kendal menjadi ikon. Ya, kita punya hampir ribuan masjid di Kabupaten Kendal yang harapannya semuanya diperhatikan yang sama agar bisa meningkatkan kualitas tempat ibadah, dan harapannya masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah tapi juga untuk tempat mengambil pendidikan keagamaan gitu. Jadi bisa menjadi tempat untuk ibadah juga dan juga untuk pendidikan agama. Mudah-mudahan masjid di Kendal ke depan semakin baik lagi. Diko meminta pengurus agar segera merumuskan rencana kerja ke depan untuk meningkatkan kualitas tempat ibadah yang ada di Kabupaten Kendal khususnya masjid. Bupati juga mendorong agar seluruh masjid memiliki sertifikat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.